Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di bulan yang baru. Hari pertama di bulan Desember tahun 2021. Semua adalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 11, firman Tuhan berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berpegang kepada apa yang telah kita miliki selama ini di dalam Tuhan. Kerajinan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, pengorbanan kita di dalam Tuhan, supaya kita pegang baik-baik. Artinya saudara-saudara, kita jangan mundur daripadanya. Jangan kita kehilangan kesetiaan, jangan kita kehilangan kerajinan, jangan kita kehilangan ketekunan kita di dalam Tuhan. Tetapi kita harus semakin bertambah-tambah, supaya mahkota kita, kemuliaan kita, upah kita di hadapan Tuhan tidak akan hilang. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan demikian dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2. "Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil, berita Injil menyelamatkan kita. Apa inti berita Injil? Berita Injil adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus saya dan saudara, menebus manusia, menghapus, mengampuni segala dosa manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada sorga, kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan yang lain bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan. Itulah inti berita Injil. Tetapi firman Tuhan berkata kita harus berpegang kepada berita Injil itu. Kalau kita melepaskannya untuk berpegang kepada yang lain, saudara-saudara, maka keselamatan kita akan menjadi hilang. Sia-sia kita diselamatkan oleh Tuhan. Sia-sia Tuhan menebus kita. Artinya saudara-saudara, keselamatan kita hilang. Kalau kita berpegang kepada yang bukan berita Injil. Paulus begitu geram, kesal kepada jemaat di Galatia. Karena jemaat di Galatia begitu lekas berbalik dari berita Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada hal-hal yang bukan berita Injil, kepada filsafat manusia, kepada ilmu pengetahuan manusia. Kelihatannya begitu logis, tetapi ketika itu bertentangan dengan berita Injil, saudara-saudara, kita tidak mau menggantikan berita Injil dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan manusia, dengan tradisi-tradisi budaya dari nenek moyang turun-temurun. Jangan pernah menggantikan berita Injil dengan hal apapun juga. Walaupun hal itu kelihatannya begitu baik, walaupun hal itu kelihatannya begitu logis, masuk akal, tetapi berita Injil adalah yang dapat menyelamatkan kita. Semua ilmu pengetahuan di dalam dunia ini tidak dapat membawa keselamatan kepada manusia, keselamatan yang kekal, tidak dapat. Tetapi Injil adalah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan kita. Yesus begitu mengecam orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat di zamannya. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 8, Yesus berkata begini, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudara, adat istiadat itu pada tatanan tertentu itu baik kita ikuti. Tetapi ingat, jangan sampai karena adat istiadat kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan mau karena adat istiadat kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah. Adat istiadat kalau hal itu untuk sekedar tata krama, saudara-saudara, dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, silahkan. Tetapi ketika adat istiadat itu melangkahi firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan,
Kita harus tunduk, lebih baik berpegang kepada firman Tuhan daripada berpegang kepada segala adat istiadat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah apa yang ada padamu. Keselamatan kita tergantung kepada berita Injil yang ada di dalam Alkitab. Sekali lagi, ilmu pengetahuan, filsafat, adat istiadat tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi Injil inilah yang dapat menyelamatkan kita. Dan peganglah itu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami boleh berada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Kami bersyukur buat penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, berikan kami keselamatan. Ya Tuhan, berikan kami kemujuran senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.